Tunggu sebentar. Baik, bismillah. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa rasulullah ba'da. Segala puji bagi Allah, sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta para penggali warisan beliau, ahlul Quran, pejuang-pejuang Quran, orang-orang yang sudah mewakafkan dirinya untuk menebarkan Quran di muka bumi ini. Semoga semua bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah, dan kita masuk di dalam kafilah pejuang Quran insyaallah taala. Baik, semalam kami sempat komunikasi via virtual ya dengan salah satu guru kita, yaitu Ki Hasyim Sakho. Ya, beliau menyampaikan satu nasihat ya, bahwa dakwah Quran ini luar biasa ya, membutuhkan banyak pejuang-pejuangnya, dan beliau memberikan nasihat ya, mencintai Al-Quran itu pahalanya besar luar biasa. Ya, walaupun kita masih tertati-tati ya, mendakwahkan Quran juga masih ya saham kita kecil sekali ya. Tapi cinta kita kepada Quran harus membara luar biasa. Ya, beliau menyampaikan satu cerita tentang seorang sahabat Nabi SAW yang mencintai satu surah Al-Quran, Al-Ikhlas. Ya, Qul huwallahu ahad. Ya, beliau senang sekali dengan surah Al-Ikhlas, makanya setiap sholat itu selalu apa? Selalu dibaca. Bukan karena ini ya, bukan karena pelit suratnya pendek terus ya, beda cerita dengan kita ya, bukan karena malas, tapi saking cintanya terhadap surah Al-Ikhlas. Ya. Setiap membaca surah Al-Fatihah di surah salat jariyah ketika jadi imam, kemudian membaca sebelum membaca surat Al-Quran, selalu membaca Al-Ikhlas. Nah, ada sahabat yang lain yang kesel. Jadi ada ya yang cinta luar biasa dengan Quran, ada juga yang kesel dengan Quran ya. Nah, menariknya adalah ketika diajukan permasalahan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau memberikan inna habbaka, ya, sungguh kecintaanmu kepada Quran itu yang akan memasukkanmu ke dalam surga. Ya, Masya Allah. Ya, kalau satu surat yang pendek ya, setingkat lebih panjang dikit dibandingkan Al-Kautsar ya, Al-Ikhlas, itu saja bisa memasukkan ke dalam surga ya. Bagaimana kalau cintanya kepada Quran itu 30 juz ya, Masya Allah ya. Belum lagi cinta kepada ilmu-ilmu Quran, qiraat Al-Quran ya. Itu luar biasa. Oleh karena itu pesan kita adalah selalu meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, juga terus ya menguatkan rasa cinta kita kepada kitabullah yang mulia Al-Quran Al-Karim. Baik. Selanjutnya monggo Ustazah. Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, yang tadi cerita yang tadi sampaikan itu, ya, yang tadi masalah Al-Ikhlas itu, apakah itu menjadi dalil bahwa kita itu dibolehkan mencintai salah satu surat Al-Quran yang kayak tadi dibanding surat yang lainnya gitu? Apakah sebagai dalil diperbolehkannya seperti itu? Mencintai Al-Quran ya, yang satu lebih senang, yang satu nggak senang, bukan nggak senang, yang satu biasa saja, nggak masalah. Jadi bahkan ada yang satu ayat kita senang banget, ayat favorit gitu ya, nggak masalah ya. Misalnya ayat andalan, kalau sholat misalnya itu aja ya, tetapi dengan kecintaan ya, bukan dengan apa alasan kemalasan. Ya, beda. Allah Maha tahu bagaimana hamba mencintai kalamullah ya, mencintai betul-betul firman Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya besar luar biasa ya. Bukan berarti la nufarriqu baina ahadin minhum ya. Bukan berarti kita mencintai sini benci yang lain ya.
Ya enggak, ya. Mencintai satu hal saja itu besar luar biasa, apalagi besar begitu maksudnya. Okay. Bukan berarti kita mencintai satu terus yang lain nggak senang, enggak. Ya, ada yang kita lebihkan dari ayat Al-Quran yang kita lebih cinta itu diperbolehkan. Okay. Mudah-mudahan jadi salah satu amalan andalan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu diperbolehkan. Begitu juga dengan amalan saleh tertentu, ya. Ada orang yang senangnya infak, ya kalau udah infak itu puas, senang gitu, ya. Mudah-mudahan cintanya kepada infak itulah yang menjadikan dia masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi amalannya dakwah. Kalau udah dakwah, udah saya korbankan segalanya itu dakwah, silahkan, ya. Ada lagi amalannya jihad fisabilillah, perang fisabilillah, ya. Wah, terbunuh jihad syahid fisabilillah Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga amalan andalan luar biasa. Nah, ya, kisah tadi adalah amalan andalannya cinta dengan surah Al-Ikhlas, gitu ya. Jadi boleh, ya, boleh mencintai satu juz atau satu bagian dari Al-Quran ataupun amal soleh tertentu kita cinta, ya, andalan kita di hadapan Allah itu misalnya boleh, ya, silakan, monggo. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz. Ada lagi, monggo. Enggak, Ustaz. Cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, lanjut ke presentasi Ustazah Murni tentang Hamzah Qata dan Hamzah Wasol. Monggo, silakan Ustazah. Baik Ustaz. Ini perbedaan mengenai Hamzah Qata dan Hamzah Wasol. Mengenai definisinya, Hamzah Qata yaitu hamzah yang tetap ada baik ketika ibtida atau memulai, wasol maupun ada qat atau tulisannya. Disebut hamzah qata karena dia memutus dengan huruf lainnya pada saat diucapkan. Sedangkan hamzah wasol adalah hamzah yang hanya ada di awal kata dan ditiadakan saat di tengah kata. Disebut hamzah wasol karena dipergunakan pada huruf yang awalnya mati sehingga sulit diucapkan. Kemudian ditambahkan hamzah wasol agar menjadi hidup dan mudah diucapkan. Kemudian perbedaannya, yang pertama dari tulisannya, hamzah qata ditulis dengan menambahkan kepala ain di dalam mushaf Timur Tengah. Sedangkan hamzah wasol ditambahkan dengan kepala shad di atas huruf alif dalam mushaf Timur Tengah. Kemudian mengenai harokatnya, hamzah qata bisa berada di awal kata dengan harokat fathah, kasroh, dan dhammah, dan tidak bisa berharokat sukun karena kata dalam bahasa Arab tidak bisa diawali dengan huruf mati. Kemudian dapat berada di tengah kata dengan harokat fathah, kasroh, dhammah. Ini ya. Hamzah apa tadi? Barusan hamzah apa? Hamzah qata. Hamzah qata bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah. Tidak bisa sukun. Di awal kata, Ustaz. Oh, karena di awal kata tidak bisa sukun. Yes, siap. Nah. Lanjut, Ustaz. Lanjut, silakan. Yang kedua, dapat berada di tengah kata dengan harokat fathah, kasroh, dhammah, dan bisa sukun. Dapat berada di akhir kata dengan harokat fathah, kasroh, dhammah, dan bisa sukun. Jadi bisa keempat-empatnya untuk hamzah qata. Di tengah kata. Ya. Sedangkan hamzah wasol diberi harokat fathah pada al-ta'rif, alif lam, pada alif lam. Kemudian diberi harokat dhammah jika huruf ketiga pada kata berharokat dhammah. Diberi harokat kasroh jika huruf ketika pada kata berharokat kasroh atau fathah. Kemudian perbedaan lainnya, hamzah qata dapat berada di isim, fi'il, dan huruf, sedangkan hamzah wasol hanya dapat berada di isim, fi'il, dan huruf yang tertentu. Yang terakhir perbedaannya, hamzah qata selalu
dibaca dengan tahqiq, tidak berubah bacaannya dimanapun berada, kecuali di ayat 44 surat Al-Fusilat, yaitu dibaca dengan cara tashil. Jamiyun. Lanjut. Sudah? Halo? Sudah? Tes. Terputus jaringannya atau bagaimana? Putus mungkin Ustaz. Ustadzah yang lain sudah menangkap kira-kira penjelasan Ustadzah Murni? Sudah. Oh, Ustadzah Murninya ini apa namanya, masalah jaringan. Baik. Kita langsung bahas nggih. Hamzah qata dan hamzah wasol. Pertama adalah kaidah dalam bahasa Arab itu tidak mungkin diawali dengan sukun. Ya. La tubda'ul arabu bisakinin. Tidak mungkin bahasa Arab itu dibaca pertama ucapannya itu dengan apa? Dengan sukun. Baik. Maka wajib hukumnya menjadikan ucapan pertama dalam bahasa Arab itu adalah berharokat. Ya. Maaf. Baik, Ustadzah Murni sudah bisa bergabung? Ini belum Ustaz. Ustadzah Murni tadi. Iya Ustaz, tapi masih sebentar Ustaz. Oke, baik. Ustadzah Murni tadi sudah sampai mana? Tadi tinggal sedikit lagi Ustaz. Lanjut, silakan. Terakhir, cuma karena nggak open book masih belum bisa. Ini laptopnya masih nge-hang Ustaz, pakai HP. Oh, iya. Ditunda saja Ustaz. Baik. Insya Allah sebagai gambaran sudah ada ya, hamzah qata dan hamzah wasol. Baik. Saya ulang lagi bahwa la tubdaul arabu bisakinin. Huruf Arab itu tidak bisa dimulai dengan sukun. Ya. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin ya. Dia selalu harus berharokat. Ya. Sehingga untuk menolong suatu kata supaya bisa dibaca dengan harokat, maka didatangkanlah yang namanya hamzatul wasli, ya, hamzah wasol, yang supaya huruf-huruf yang diawali dengan sukun bisa dimulai dengan harokat. Makanya kemudian hamzah wasol ini disebut sebagai sulamal lisan, ya, tangganya lisan, ya. Maksudnya di sini untuk bisa berucap yang baik, maka hamzah wasol menjadi tangga supaya bisa sampai kepada bacaan yang diperbolehkan. Baik. Singkat cerita itu, ya. Nah, kita akan bahas sekarang apa itu hamzah qata dan hamzah wasol. Pertama, secara istilah hamzah qata di sini adalah huruf hamzah yang selalu ada baik ketika ibtida maupun wasol, ya, dimulai dari membaca huruf tersebut sama dengan hamzah qata, ya, ibtidanya ada, dan juga ketika wasol juga bisa dibaca, ya, juga secara tulisan selalu ada, maksudnya secara tulisan khot, ya, tulisan khot itu berarti termasuk ilmu dhabt,
Ya, karena hamzah itu aslinya tidak ada rosemnya, adanya dobetnya. Baik ya. Alasan disebut hamzah qata, ya ini juga penting. Ya, karena dia itu seolah-olah memutus huruf satu dengan yang lainnya. Ya, yang seperti kita pelajari kemarin, hamzah qata itu kalau sukun memutus dengan siapa? Kalau sukun kita pakai Setelahnya. kalau sukun dia memutus setelahnya. Kalau berharokat Sebelumnya. sebelumnya. Ya, kalau pengen lebih jelas lagi, belajar riwayat qiraat hamzah. Ada yang sudah pernah belajar? Ustaz Murni pernah belajar riwayat hamzah? Belum, Ustaz. Oh, ya kapan-kapan, mudah-mudahan sampai kita ilmunya ke riwayat hamzah. Nanti fil art itu saktah. Saking terputusnya sampai setiap hamzah ya dengan syarat tertentu ada saktah ya. Baik. Kita mulai langsung aja deh karena tadi sudah dijelaskan tentang hamzah wasal, hamzah qata ya. Kita mulai langsung dari perbedaan. Perbedaan hamzah qata dengan hamzah wasal. Kita tulis, maaf kok merah. Hamzatul wasli. Di sini hamzatul qat'i. Ya. Baik, kita bagi jadi dua. Pertama, hamzah wasal itu satu ya. Dia hilang ketika wasal. Pakai bahasa Arab ya? Kita bahasa Indonesia aja deh. Ini satu di sini. Hilang ketika apa? Hilang ketika wasal. Ketika wasal. Ya. Nah, kalau hamzah qata ada di saat ibtidak maupun wasal. Ada dalam semua kondisi gitu aja ya, kita sebutnya ya. Kondisi. Bentar, kurang bagus. Semua keadaan. Biar cukup. Dah. Ini tulisan anak TK ya. Enggak apa-apa lah. Baik, yang kedua. Di awal kalimat itu di hamzah wasal ya. Dia adanya di awal kalimat. Kalau hamzah qata bisa di mana? Bisa di awal, tengah, akhir. Ya, bisa di awal, tengah, akhir. Dah. Lanjut. Nomor 3. Tidak mungkin sukun. Ya. Tidak mungkin sukun untuk hamzah wasal. Jadi tidak ada hamzah wasal dibaca sukun.
Nah, kalau hamzah kotok bisa apa? Fathah, kasroh, dhammah, maaf. Semua ini ya, semua harokat. Semua harokat. Kecuali di awal nggak bisa sukun. Plus sukun. Ya. Kecuali di awal. Kecuali di awal. Di awal. Aduh, bentar. Kali di awal. Nah. Lanjut. Yang keempat. Yang keempat. Kalau hamzah wasol selalu alif. Maaf. Rumahnya selalu apa? Alif. Alif. Rumahnya selalu alif. Nah, kalau hamzah kotok Bisa alif, wawu, ya. ya bisa rumahnya bisa alif, waw, ya, Bisa maupun enggak alif, waw, ya, maupun begini ya. Sendiri. Ya, berdiri sendiri nggak punya rumah. Ya. Terus yang kelima. Yang kelima hamzah wasol tidak mungkin istifham, pertanyaan. Ya. Bentar, nggak boleh pertanyaan. Ya. Kalau hamzah kotok boleh apa? Pertanyaan. Ya, boleh pertanyaan. Jadi kalau ada a yang maknanya apakah? Pasti hamzah kotok. Pasti hamzah kotok. Apakah? Ya, apakah? Nah. Lanjut. Yang keenam terakhir ini. Yang keenam. Tidak mungkin ada di fi'il mudhari. Hamzah wasal itu tidak boleh ada di fi'il mudhari. Ya iyalah, fi'il mudhari kan selalu apa? Selalu ya. Ya, tidak mungkin. Ya. Juga rubai. Juga tidak boleh dirubai. Kalimat yang dimulai dari 4. Ya. 4 huruf. Tidak ada. Nah, kalau ini boleh di fi'il mudhari dan rubai. Nah, ini kurang lebih. Mudah-mudahan menjadi gambaran. Ya. Baik. Dari sini ada pertanyaan boleh? Contoh Sebelum yang kita masuk. ya Pak Ustadz. Ya. Contoh yang nomor 6. Contoh yang nomor 6. Nomor 6 itu kan namanya fi'il mudhari kan misalnya
akala yakulu, ya kan? Akala yakulu. Nah, yakulu itu nggak mungkin ada hamzah wasol karena selalu ya. Namanya fi'il mudhari kan selalu ya kan? Jadi nggak mungkin ada hamzah wasol. Ya. Kalau yang rubai ada yang terdiri 4 huruf. 4 huruf itu nanti kalimat tasrifiyah. Coba deh ambilin tasrif deh. Ditulis dong Ustaz. Ya, kita jawabannya pakai ini ya, pakai screen ya. Baik, di sini fi'il mudhari itu kan dari wazannya fa'ala yaf'ulu ya. Sudah kelihatan layarnya? Sudah, Ustaz. Oh, sudah. Yes. Dari ini fi'il madhi, fa'ala yaf'ulu. Namanya fi'il mudhari itu kan pasti ya. Ya. Bisa yang lain? Ta? Ya, atau tak. Maaf. Terus apa lagi? Na, a, Hamzah koto. Bisa na, bisa apa lagi? a, Bisa a. Terus apa lagi? Udah, Ustaz. Udah. Ya. Sehingga tidak mungkin ini ada hamzah wasol di awal. Oke, di awal ini tidak mungkin menerima hamzah wasol. Oke, sampai sini nangkep mudah-mudahan. Akulu. Misalnya kita contoh, oke? Akala yakulu. Aduh, maaf. Misalnya akala menjadi yakulu. Ya. Nah, ini bisa menjadi apa? Takulu, bisa menjadi apa lagi? akulu, Ya, akulu, nakulu, ini aja nih, ya. Takulu, nakulu, akulu. akulu. Ya. Sama dengan tadi. Ini ta, na, bisa na, bisa. Nah, ini tidak mungkin diterima oleh hamzah wasol. Sampai sini, nangkep kira-kira? Mudah lah insya Allah yang sudah belajar tasrif. Ustaz, berarti kenapa enggak? Berarti fi'il ini ada ya? Fi'il madi ada ya? Hamzah wasal. Fi'il madi. Kan hamzah Mungkin. wasal kan fi'il amr ya? Fi'il amr mungkin. Fi'il madi itu. Yeah. Sebaliknya ya, bisa fi'il madi. Nanti kita hukumin nanti. Ini fi'il apa ya. Oh iya. Fi'il madi yang ini ya, yang bukan mujarad ada ya? Yes. Tapi syaratnya bukan rubai. Ini agak tasrif ini. Iya. Ilmu tasrif. Ya, pokoknya kita kaidahnya kalau rubai tidak boleh hamzah wasol. Ya, juga mudhari. Selain itu mungkin. Ya, sampai sini mudah-mudahan ada gambaran ya. Insya Allah lah. Ya. Ini agak sedikit nyerempet ke nahwu. Enggak apa-apa. Jadi nanti yang sudah belajar bahasa Arab nih bersyukur ini ya. Alhamdulillah ternyata ada manfaatnya. Nah, gambaran singkat hamzah qat hamzah wasal. Nah, kita akan mulai nih ya rincikan. Ya. Baik. Jadi hamzah qata
sekali lagi adalah hamzah yang tetap ada baik wasol maupun baik ibtidak maupun wasol, ya. Khotnya hari ini sepakat para ulama khot harus ditulis dengan kepala ain, itu selalu ada, ya. Tapi nanti perbedaannya di mushaf Indonesia, ya, mushaf Indonesia tidak semua hamzah wasol ditulis hamzah, nanti di belakang. Kemudian hamzah kotok bisa di awal kata, ya, berupa fathah, kasrah, dhammah. Sukun nggak mungkin karena tadi bahasa Arab nggak mungkin dengan sukun. Hamzah kotok bisa di tengah kata berupa fathah, kasrah maupun dhammah ataupun sukun. Ya, dengan rumah bisa alif, bisa ya, bisa waw, bisa nggak ada rumah. Nah, clear insya Allah, ya. Nah, hamzah kotok juga bisa di akhir kata dengan fathah, kasroh, dhammah maupun sukun. Ya. Kemudian hamzah kotok bisa diisi fiil huruf. Ya. Dan hamzah kotok ini selalu tahqiq, tidak berubah bacaannya kecuali di riwayat Haus nih, Thoriq Syatibiyah, kecuali di Al-Fusat 44 Jami. Nah, tip. Ya, sambil dibuka halaman 268 ya. Nah, clear hamzah kotok. Nah, yang paling harus kita waspadai adalah hamzah wasol. Ya. Hamzah wasol ini kenapa disebut dengan hamzah wasol? Kalau tadi hamzah kotok, dulu saya menyangka kotok itu qot'i. Betul juga sih, qot'i pasti. Ya, hamzah pasti. Pasti ada bacaannya, pasti ada tulisannya, dan pasti diucapkan. Ya, enggak mungkin hilang, dulu begitu. Ternyata maksud dari kotor di sini putus, maksudnya memutus dengan huruf sebelumnya ketika berharokat, ya, dan memutus huruf setelahnya ketika sukun. Baik. Nah, hamzah wasol sekarang. Hamzah wasol ini, ya, hamzah yang hanya dibaca ketika ibtidak saja, ya, dia sebagai hamzah penolong. Dulu Pak Kiai, ya, saya masih ingat hamzah SOS. Dulu, ya, di awal-awal buku Maisuro ketika kami ketemu dengan beliau itu, saya punya beberapa edisi, ya, lupa generalnya, ya. Beliau menyebutnya hamzah SOS atau hamzah penolong. Jadi dia datang ketika ada yang butuh pertolongan saja. Ketika tidak ada, maka hamzah wasal tidak eksis. Ya, baik. Jadi cerita hamzah wasal ini digunakan untuk menolong supaya pengucapan huruf berbahasa Arab itu dimulai dari huruf hidup. Makanya hamzah wasal ini selalu di awal kata. Nah, secara definisi dikatakan di sini hamzah wasal adalah hamzah yang isbat atau ada ketika berada di awal kata dan gugur atau ditiadakan saat berada di tengah kalimat atau kata, ya, ketika dia diwasol, ya, dan berupa huruf isim maupun fiil. Kita akan rinci nih, ya. Kita pakai tulisan, ya, supaya jelas. Ya, contoh hamzah dalam huruf sudah apa misalnya? Itu yang bunyi. Contoh dalam huruf. Idza. Coba lihat, Kak. Apa sih? Halo, tahu apa sih huruf? Bedanya huruf fiil dengan isim apa? In, Ustaz. In, idza, ana. Oh, itu hamzah koto, Ustaz. Itu hamzah wasol ya? Ya, sekarang kita hamzah wasol. Hamzah koto udah selesai. Kita masuk hamzah wasol. Al-ardu. Ya, jadi hamzah wasol itu ada di huruf al-ta'rif. Maaf. Ya, dia ada di alif lam. Ya, ini hamzah wasolnya nih. Ya, disebut al-ta'rif. Ini kalau kita nyebutnya al-ta'rif. Ta'rif.
Ya, bentuknya apa? Alif lam. Seperti ini. Al. Nah, di sini di alifnya inilah ya disebut dengan hamzah wasol. Selain ini ada enggak? Halo? Nggak ada. Tidak ada. Ya. Dan kebanyakan hamzah wasol selalu di sini. Ya, hamzah wasol selalu ada di sini. Baik. Selesai ya. Nah, ada nggak pada isim? Ada. Ya, pada isim. Ini di huruf dulu ini. Ini hamzah wasol di huruf. Maaf. Ini kita beri pertama ya, hamzah wasol di huruf. Adanya di al-ta'rif. Yang berikutnya hamzah wasol di isim. Ya, kita bahas sekarang di isim. Hamzah wasol di isim, Ustazah, itu hanya ada di Al-Quran 7 lafaz saja. Ya. Ya dicari. J, ini hanya ada di mana? 7 lafaz. Di dalam Al-Quran. Selain ini tidak ada. Ya, sudah dicari-cari nggak ketemu. Apa saja? Kita sebutin. Ya, pertama adalah ismun. Ya, kalau ada gini berarti ini hamzahnya apa? Hamzah wasol. Contoh lagi apa lagi? Ibnu. Ya. Nggak usah diharokatin lah ya. Kemudian apa lagi? Ibnatun. Ibnatun. Ya. Kemudian apa lagi? Imruun. 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 Di sini ya. Yang pertama ya, bukan yang di akhir. Yang pertama, ingat hamzah wasol selalu di awal. Setelah imruun, Isnaini. Isnataini, isnani. Ini sama saja ya. Nggak apa-apa kita dari isnaini, bolehlah. Isnaini. Apa lagi? Isnani. Isnani. Nah, apa lagi? Isnataini. Nah, ini. Udah ini doang. Isnataini itu. Ya. Semua ini ya adalah hamzah apa? Hamzah wasol. Ini hamzah wasol. Ya. Selain di sini ada enggak? Tidak ada. Ya. Di kalimat isim tidak ada. Udah clear. Kalau di kalimat huruf al-ta'rif di isim hanya 7 lafaz. Ya, ini semua. Nah, berikutnya ada enggak di fi'il? Ada. Ya. Masuk sekarang di fi'il. Fi'il itu kata kerja, ya. Nah, ini tadi syaratnya dia tidak ada di rubai. Berarti adanya di mana? Ada di sulasi. Ya. Dan adanya di amr. Tidak ada di mana? Tidak ada di mudhari. Ya. Nah, kalau sulasi itu adanya di amr saja, Ustazah. Kok jadi kuning? Oh, kepencet, maaf. Ya. Adanya hanya di amr sulasi. Ya, contohnya apa? Idrib. Artinya pukulah. Ya. Contohnya apa? Ukhruj. Itu ada semua ya di situ ya. Ukhruj. Nah. Clear, amr sulasi. Jadi kalau sulasi dia adanya di amr. Ada enggak di madhi sulasi? Tidak ada. Tidak ada. Clear ya? Tidak ada. Sip. Udah pinter ini, alhamdulillah. Kalau di khumasi adanya di madhi. Ada Ustazah, ada di madhi.
Madi khumasi. Apa contohnya khumasi? Di sini contohnya adalah intaqamna. Ya. Dia ada di fi'il, amr, dan masdarnya. Intaqamna. Kemudian apa lagi? Intalaqo. Istighfar. Iya. Itu istighfar, itu semua itu. Iya. Banyaklah. Dan seterusnya ya. Ada di fi'il, khumasi, madi, dan amr maupun masdar. Madi sebentar, ini madi khumasi, bisa juga di fi'ilnya, bisa juga di masdar. Santri tahu ya masdarnya? Ya, contoh inilah. Ya. Lanjut, nomor 3. Sudasi, Ustazah. Sudasi juga sama ya. Madi. Bisa di madi, sudasi, Fi'il amar dan sudasinya bisa juga di amr, fi'il amrnya maupun di masdarnya. Baik, ya, contohnya apa? Istighfaro tadi itu. Istighfar. Istighfaro. Tunggu lagi. Istaghfiru, istighfaro juga sama. Istighfaru. Nah, di sini. Ya, dah, dan lain-lain. Clear ya? Sekali lagi. Dirubai kenapa nggak ada, Ustaz? Rubai enggak ada. Ya kenapa, Ustaz? Karena nggak boleh. Ya, sebagaimana di sulasinya nggak mungkin ada di madinya Fi'il nggak ada. dan Ya, madi maupun masdar nggak ada. Ya orang Arab begitu. Simai. Ya, ini simai. Simai itu kita nurut orang Arab. Clear nggak? clear. Insya Allah. Nah, sekarang kita membahas harokat hamzah wasal, Ustazah. Ya, harokatnya apa sekarang? Fathah. Bisa fathah, bisa dhammah, bisa kasroh. Ya, jadi harokat. Ya, harokat hamzah wasal. Hamzah wasal. 2 kali apa? 1 kali minum 2 tablet. Aku lihat loro. Kita bahas 1. Fathah. Kapan saya bisa fathah? Ketika alif lam. Alif lam tarif. Bukan tak. Sekarang kapan ketika dhammah? Ketika huruf ketiga. Ke huruf ketiganya dhammah. Tak sarutan bulan depan. Menjadi Terus dhammah. Indonesia. Menjadi dhammah ketika apa? Huruf ketiganya berupa doma asliyah. Ya, huruf ketiganya dhammah asliyah di sini. Dhammah asliyah. Di sini dhammah asliyah. Nah, di sini ada kecuali, Ustazah. Kecualinya. Ini contoh dulu ya. Ini untuk dhammah ini agak ribet ini. Ya. Kita tulis dulu contoh. Ya, contohnya berupa apa?
Ukhruj. Udkhulu. 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 Terus apa lagi? Uf'ul. Ya. Udkhul. Ya. Udkhul. Sudah. Udkhul. Cukup 2 aja. Nah, sekarang kecuali Ustazah. Ini kayak kiroat ya, kecuali. Kecuali itu apa? Example, kecuali aja deh. Kecuali. Kecuali apa? Ada beberapa kata ini kecualinya. Ya, pertama adalah Imsu. Imsu. ya, imsu. Kenapa imsu? Maaf. Nah, doma ketiganya huruf arid. Nasrah. Kenapa di sini imsu? Ini kan udahu ya, udahu. Kita pakai merah deh. Ini Karena kan domanya arid, datang kemudian. ya, imsu aslinya apa imsu itu? Imshiyu. Nggih. Kecuali imsu. Ini asal Imshiyu. Imshiyu. MCU. Ini hijau nggak bagus ya? Kita pakai hitam aja deh. Aslinya adalah ini imshu. Aslinya Siyu. ya. Kenapa Ustazah dari imsiu nggak dipakai? Kenapa MCU nggak dipakai? Ini kan ada masalah. Karena harokat kasrah berupa wawu jamak. Kenapa? Karena berupa wawu jamak. Wawu jamak kenapa? Mengingat karena sesudah harokat kasrah berupa wawu jamak. Jadi kalau wawu jamak harus sebelumnya domah. Karena sebelumnya wawu huruf madnya. Pasangannya. Kan U-nya juga dhamma Ustazah, U. Karena orang Arab susah membaca MCU. Ribet. Nggak mau ribet. Ribet. Nggak mau ribet. Ya, itu alasan paling enak. Nggak mau ribet. Jadi imsi itu kalau satu ya. Imsi satu. Kalau banyak, imsiu ya. Jadi imsiu ribet orang ya. Ya udah, kita gitu aja alasannya ya. Karena orang Arab nggak mau ribet ya. Udah daripada imsiu ribet menjadi apa? Imsu. Imsu. Ya. Jadi ceritanya itu ada 2 mat ketemu Ustazah. Ya. Mat ya di sini kan ya kan hasilnya kan imsi, itu kan ya mat kan ditambahin menjadi mat wow, imsi yu. Wah, ribet lah ya. Jadi imsi yu, dah jadi imsu, udah beres. Ya. Hal ini juga berlaku kepada kalimat apa? Imdu. Menunjukkan jamak ya Ustaz. Karena ketika dijamakkan itu ya imdu. Ini juga asalnya apa? Imdiu. Nah, imdu aslinya imdiu. Nah, contoh yang lain. Iqdu ibru ya, sama itu. Ya. Karena wawu jamak. Ya. Sesudah harokat kasroh itu wawu jamak nggak enak. Lanjut, hamzah wasol sekarang kalau kasroh.
Ini tadi fathah dhamma sudah. Lanjut nomor 3 nggih. Kapan dia berharokat kasroh? Kapan Ustazah? Ketika huruf ketiganya berharokat fathah atau kasroh. Nih, ketika huruf ketiganya itu ada dua kondisi ya. Huruf ketiganya berupa fathah atau huruf ketiganya berupa kasroh. Nah, maka di sini ikutan kasroh. Ya, contohnya apa? Maaf. Contohnya apa saja ini? Iqra. Iqra, idrib. Irji'i, Ya, terus? irka'u, Iya. Contoh dari Iqra, sudahlah cukup. Ya, Iqra dengan idrib. Nah, banyak contohnya nanti. Nah, clear. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Ya, nah perhatian. Apa itu kata perhatian? Coba dibaca. apabila hamzah istifham bertemu dengan hamzahnya alif al-ta'rif, maka hamzah wasolnya diganti dengan alif, diibdalkan dengan alif, dan tashilkan dan tidak gugur atau tidak dibuang. Misalnya Allah az-zakarain al-ana. Lihat Muzakkirah fit Tajwid halaman 56-58. Oke, berarti kita tema baru ini, ya. Ini ada kasus tertentu nih. Ya, alif lam ta'rif itu hamzah wasol. Ketemu dengan hamzah kotok. Ya, hamzah kotok. Ya. Kita bahas di sini kalimat Allah misalnya. Allah. Nah, ini kan hamzah wasol setelah. Ya kan? Nah, ketemu dengan hamzah istifham. Harusnya apa bacanya? Allah gitu ya. Tapi sekali lagi hamzah wasol nggak bisa di tengah di wasol. Maka dia menjadi apa? Tidak dibaca. Nah, tidak dibaca, dia statusnya apa? Bisa dua. Ya. Makanya kemudian di sini bisa dua macam. Bisa mat apa? Mat farqi. Atau mat apa kemarin nyebutnya? Mat lazim. Karena sebelumnya hamzah. Ya. Atau bisa juga di sini menjadi tashil. Nah, Allah al-an sama tuh, az-zakarain. Ya. Jadi ternyata mat farqi atau tashil ini adalah gara-gara bertemunya hamzah istifham dengan hamzah alif lam ta'rif. Dah, selesai. Nah, bagaimana kalau ada dua hamzah, yang satu wasol, yang satu kotok? Gimana tuh? Bawahnya Ustaz. Silakan dibaca coba. Sebuah catatan penting, silakan. Sebuah catatan penting tentang berkumpulnya hamzah wasol dan hamzah kotok dalam satu kata adalah sebagai berikut. Apabila dua hamzah berkumpul, yang pertama hamzah wasol dan yang kedua hamzah kotok, seperti lafaz u'tumina dan i'tina, maka ketika dibaca wasol tidak diwakafkan. Wajib menggugurkan atau membuang hamzah wasol dan mentahqiqkan hamzah kotok. Tentunya apabila sebelum hamzah wasol terdapat huruf mat di lain kata. Terdapat huruf mat di lain kata haruslah dibuang di dalam bacaan. Seperti allazi u'tumina, allazi tumina. Allazi u'tumina dibaca allazi tumina. Terus ilal huda tina dibaca
Iktina, Ilal huda i'tina, nggih. tina. Nggih. Sedangkan ketika mengawali atau memulai bacaan atau ibtidak dari lafaz yang awalnya berupa hamzah wasol ini, maka hamzah kotok diganti dengan huruf mat yang sesuai dengan harokat hamzah wasol, seperti utumina dibaca utumina, iktina dibaca itina. Demikian ketentuan itu berlaku pada lafaz-lafaz lainnya yang semisal. Lihat Muzakkirah fit Tajwid halaman 29. Nggih, ya. Kalau ada hamzah, tadi kan hamzah ini ya. Ini hamzah wasol atau hamzah kotok duluan, Ustaz? Halo? Kembali. Kalau kasus pertama tadi, hamzah kotok duluan apa hamzah wasolnya duluan apa kedua? Hamzah wasol. Yang pertama. Nggih. Ini hamzah kotok. Nggih. Kotok itu kita bentuk ki ajeng ki. Ini hamzah wasol. Kalau seperti ini kasusnya, maka dua cara, farqi dan tashil, ya kan? Nah, bagaimana kalau ternyata hamzah wasolnya duluan? Ini biar kelihatan. Ini hamzah apa ini? Hamzah wasol harusnya. Wasol. Hamzah wasol. Tandanya saya. Wasol. Ini harus dihapus dulu ini. Falakon. Nah, sebentar. Kemudian yang merah ini hamzah apa? Kotok. Hamzah kotok. Yakin ini udah? Yakin. Hamzah kotok. Ya. Nah, kalau kasus seperti ini gimana? Diibdalkan. Menggugurkan hamzah wasol. Ya, terjadi peristiwa apa? Ibdal. Seperti ini itu namanya ibdal. Apa itu ibdal? Ibdal Mengganti- hamzah. Mengganti hamzah dengan huruf mat sesuai dengan harokat sebelumnya. Ya. Kalau u maka menjadi waw, kalau i menjadi ya. 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 Badal juga Ustaz. Kenapa? Mad badal. Mat badal atau bukan? Jawabannya apa? Bukan. Kok bukan, Ustaz? Mad badal kan ketemunya dua hamzah. Iya. Dua dijadikan mad sesuai Ya, dengan iya, betul ya. Inilah yang dimaksud dengan mad badal. Ya. Jadi dari peristiwa ini muncullah namanya apa? Badal. Badal. Udah, clear ya cerita mad badal. Jelek amat tulisannya mad badal, sebentar. Mad badal. Ini ada pertanyaan, silakan. Jadi yang aslinya itu alif yang pertama itu hamzah wasol. Terus ada hamzah kotok. Terus dibadal jadi yang pertamanya hamzah kotok, yang keduanya jadi hamzah wasol gitu gimana? Jadi Bukan. mat. Jadi mat. Huruf mat. Jadi huruf mat. Yang pertamanya Ya, jadi betul. hamzah kotok. Ya, hamzah wasol lah. Atau Hamzah hamzah wasol wasol ya? ada. Itu kenapa ada huruf kepala ainnya itu Ustadz di buku? Yang mana? Di buku ada Ya. yang utumina itu ada kepala ainnya di depan di hamzah yang pertama itu. Di alif yang pertama u itu ada kepala ainnya. Itu kan kalau kepala ain kan hamzah kotok. Mana Ustaz? Halaman berapa? Halaman 272. Oh, cara bacanya Ustaz. Itu cara baca saja. Kalau tulisannya di halaman 271. 271 tulisannya seperti tulisan alazi utum. Oh iya. Nah, Ya, Ustaz. itu cara baca saja. Nah, Iya, tapi di bawah yang 272 272 itu ada tulisan utumina dibaca
utumina juga. Misal Oke, utumina dibaca utumina. Itu ya, itu cara baca utumina untuk menegaskan dua hamzah ada Ustazah. Oh, Itu pembelajaran saja. berarti yang utumina ini yang pertama itu tetap bukan hamzah qata ya Ustaz? Bukan, dia hamzah wasol. Oke, nah Ustaz. Kita sepakat. Ya. Baik, bagus. Ini Ustazah betul-betul jeli ya. Oh, begini-begini ya. Emang begitu ya cara pembelajaran. Emang itu Ustaz, di penulisan 271 juga emang di atasnya hamzah Ustaz. Hamzah kotok bukan hamzah wasol. Di penulisan 271 di paragraf kedua tulisannya emang bukan hamzah wasol. Oh iya, yang atas ya. Iya, mungkin perlu direvisi gitu Ustaz. Iya. Lafat utumina. Bawahnya benar, nggak ada hamzahnya. Sama bawah juga. Betul. Ini metode pembelajaran, metode ini aja Ustaz, metode apa namanya? Sedang menjelaskan dua hamzah ketemu begitu. Biar bisa dibaca. Iya, biar bisa dibaca. Kalau kita langsung diwujudkan aslinya, kita nggak tahu kalau ini ada hamzah dua gitu. Jadi maksudnya nunjukin asalnya gitu ya Ustaz? Nggih, asal muasal cerita. Makanya tadi kan saya ada hamzah sebelumnya kan. Iya. Supaya jelas ini dua hamzah loh gitu. Nggih. Kan kayak begini kan ceritanya tadi tuh. Sebentar. Di sini kan ada hamzah gini ya. Ya, supaya menunjukkan dua hamzah. Nggih. Itu Ustazah ya. Mudah-mudahan dimaklumi. Bisa dilihat di Mudzakirah fi Tajwid. Ya, biasanya beliau kalau seperti ini coba dilihat Arabnya Ustazah. Coba dibaca Arabnya aslinya. Di situ sudah benar. Di sana nggak ada hamzahnya. Tumina mislu itina ya. Iskot. Alladzi tumina ya. Itu iskot. Nggak ada hamzah wasolnya, cuma langsung harokat. Sudah betul. Sudah betul di Arabnya ya. Di Indonesia untuk menerjemahkannya pakai hamzah untuk menegaskan. Ya, supaya bisa dibaca. Ya, kurang lebih begitu Ustaz ya. Mudah-mudahan difahami dan dimaklumi. Dah clear. Mad badal. Peristiwa ibdal. Dah beres. Ada lagi pertanyaan Ustaz? Sudah jam 9, langsung masuk ke muskilatul kalimat. Kalau ini udah clear, nanti bila ada pertanyaan boleh di waktu berikutnya. Ini saya belajar hamzah wasol, hamzah koto ini puyeng Ustaz. Aduh, jadi harus lihat sejenak ya. Dah. Sudah sampai surat apa kemarin, Ustaz? Sampai nomor 133 Ustaz. Ustaz, Ustaz tadi proses badalnya hanya terjadi pada huruf wawu dan iya aja ya? Wow, alif nggak bisa Ustaz? Alif, nggak ada serta alif. Ada Ustaz di Al-Ahqaf. Contohnya? Itu nih. Jadi ya itu nih iya alif sama ya. Itu nih. Amanu. Itu nih. Amanu. Oh, hamzah menjadi alif. Betul. Ada. Ya, ini udah puyeng ini saya. Proses badalnya. Nah, oke. Kita contohkan lagi peristiwa ibdal tadi ya. Saya ingin menjelaskan detail, cuman kepala sudah mulai puyeng ya. Minum Jadi obat. peristiwa ibdal nih, kita jelaskan peristiwa ibdal.
supaya clear mad badal dan ibdal. Nah, aduh, maaf. Contoh ibdal menjadi alif, kita rinci aja nih ya, ibdal ini ya. Sebentar, biar terstruktur nih maksudnya nih. Kita rinci sekarang ibdal. Ya. Baik, ibdal alif. Hamzah menjadi alif. Ini kita contohkan di sini, hamzah berubah jadi alif. Contohnya apa, Saudara? Amanu. Manu. Nah, begini ya. Ini saya tulis supaya ada hamzahnya nggih, pembelajaran nggih. Sebentar. Manu. Yang menjadi apa? Amanu. Ya. Menjadi ini ibdalnya menjadi begini. Jadi begini Ustaz nggih? Ya Ustaz. Atau Ye. pakai Lanjut. Hamzah menjadi wow. Ya. Oh. Wow dulu. Oh, atau ya? Ya dulu nggak apa-apa, saya nurut. Ya, kalau ya contohnya apa? Ya itu nih. Itu nih. Tulisannya Hamzah. Itu nih. Bentar. Oh, kepalanya rumahnya pakai ya Ustaz. Di halaman berapa Ustaz? Halaman 502 ayat keempat. 502. Al-Quran maksudnya? Iya. Oh ya Allah. Halaman 502. Ini tolong dibantu ya. Ini sudah mulai hang ini. Karena dulu saya belajar tashil, belajar ibdal, belajar nakal, belajar hadaf itu wah perjuangan ya, harus fit. Halaman 502. Baris keberapa Ustaz? Ketiga dari bawah Ustaz. Ketiga dari bawah. Al-Ahqaf ayat 4. Oh, anjir. Tulisannya gini nih. Gini ya. Nah. Ya. Di sini hamzah wasal itu nih. Sebentar, kurang. Gini nih. Nah. Berubah menjadi akhirnya menjadi i. Menjadi ya. Ya. Ini awalnya hamzah wasal di sini ya, hamzah wasal. Nggak menjadi itu nih. Dah, clear. Lanjut. Ustadz mau nanya. Silakan. Tadi kan yang amanu itu kan dua hamzahnya dua tuh. Hamzah kotaknya tuh. Yang kepalanya ada dua. Itu yang aslinya itu yang mana Ustadz? Yang asli hamzah kotak. Dua-duanya asli Ustadz. Oh, berarti yang di amanu itu tidak ada hamzah wasolnya? Hamzah wasol. Amana yu'minu a'manu. Aku beriman. Oh, hamzah wasol Ustaz. Amanu amantu. Jadi dia hamzah wasol. Di tema yang sebelumnya tadi. Ya. Yang hamzah wasolnya yang mana? Yang pertama. Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama hamzah wasol. Oh, berarti setelah terjadi peristiwa badal, hamzah wasol itu yang pertama berubah menjadi hamzah kotak, atau hamzah wasolnya hilang menjadi diganti dengan huruf mad?
Hamzah kotok, hamzah keduanya diganti jadi mat, Ustazah. Diganti menjadi huruf mat. Berarti hamzah kotok diganti mat, hamzah wasolnya jadi hamzah kotok. Hamzah wasolnya jadi dibaca. Jadi dibaca, tapi tulisannya jadi itu Ustaz, tulisannya jadi hamzah itu. Hamzah yang pertama terus wasol. mat. Ini tulisan Ustazah protes tulisannya nggih. Iya. Oh, nggih, ngerti maksudnya. Aduh, sebentar, saya naikin dulu. Set. Nah, berarti ini tulisannya sebaiknya nggak begini ya. Harusnya begini gitu ya. Iya. Kalau nggak Ya. salah itu kalau amanu itu alif terus kayak bendera gitu ya di atasnya. Bukan. Atau alif dua itu. Kalau di Musaf Indonesia fathah. Kalau di Indonesia fathah berdiri. Iya, kalau Musaf Timur Tengah Nggih. pakai hamzah kemudian alif. Nggih. Nggak mungkin alif berharokat. Nggih. Karena Indonesia nanti bedanya mushaf Indonesia dengan mushaf Timur Tengah nanti salah satunya itu. Kalau mushaf Indonesia nggak peduli, dia pakai alif, dikasih harokat, dikasih aja Ustaz. Nggih, hamzah kotok. Nah, Jadi ini sebentar. Kita bahas khusus amanu dulu nggih. Kita bereskan amanu nih. Bentar. Ada tulisan begini, amanu, ya kan? Ada tulisan begini. Bentar. Amanu ada tulisan ini Ustaz ya? Iya betul Ustaz. Nah, ini untuk Timur Tengah begini. Amanu. Untuk Indonesia hanya berdiri ya. Manu. Gini. Iya. Nah, ini Indonesia. Saya warna ya. Ini mushaf Indonesia. Ini mushaf Madinah. Timur Tengah. Nah, clear Ustaz? Yang ditanyakan apa sekarang? Berarti kalau yang mushaf Madinah itu berarti hamzah pertamanya jadi hamzah kotok, hamzah wasolnya jadi hamzah kotok, atau hamzah wasolnya itu pindah menjadi badal, jadi huruf kedua. Kan kalau yang aslinya yang pertama hamzah wasol, yang kedua hamzah kotok. Yeah. Ya kan? Sekarang berubah menjadi yang pertama hamzah kotok, yang kedua huruf mat. Yeah. Sekarang pertanyaannya hamzah wasol, dua hamzah ini hamzah wasol, hamzah kotok atau hamzah kotok semua? Sekarang yang saya tanyakan itu prosesnya ya. Itu yang Yeah. pertama, yang aslinya nih, kan yang pertamanya hamzah wasol, yang keduanya hamzah kotok. Yeah. Terus kan dibadal. Yang pembadalan itu kan hasilnya kan menjadi yang pertamanya hamzah kotok, yang kedua huruf mat. Yeah. Itu pembadalannya itu apakah hamzah wasol ini berubah menjadi hamzah kotok yang jadi huruf pertama, atau hamzah wasol ini bertukar tempat menjadi berpindah tempat setelah hamzah kotok dari hamzah wasol menjadi huruf mat gitu. Okay. Inilah maksudnya, gunanya kaidah tidak ada hamzah wasol di apa tadi Ustaz? Di depan. Di fi'il apa tadi? Di tengah. Fi'il rubai. Rubai. Yeah. Fi'il rubai tidak ada. Amana yu'minu. Amana itu kan fi'il apa Ustaz? Fi'il rubai. Amana itu aslinya fi'il rubai. Yeah, makanya kemudian ini aslinya hamzah wasol, tetapi tidak ada hamzah wasol di fi'il rubai. Maka ini adalah hamzah kotok Ustaz. Keputusannya seperti itu.
Jadi amanah itu hamzah koto. Nggih, kesimpulannya gitu. Berarti bukan hamzah wasal ya. Tadi kan Ustadz bilang hamzah wasal yang pertama. Nggih, Bukan keliru ya? berarti. Ya Ustadz. Nggih, Ustadz ada pintar. Kalau ini Ustadz siapa sih? Apa namanya? Berarti Ustadz, berarti kalau kayak gitu berarti tidak ada proses badal untuk hamzah wasal dalam bentuk alif. Karena tidak ada hamzah wasal sudah. Ini badalnya hamzah kotok 2. Iya, ya, yang tadi Anda tanyakan kan ada nggak proses badalnya untuk alif dari hamzah wasal gitu? Hamzah wasal berarti tidak ada ya jawabannya. Iya. Kan jadi kan contoh di buku kan cuma iya sama mau aja nih. Yang itima, utumina, Anda belum menemukan yang alif, maka tadi pertanyaannya, adakah proses untuk alifnya dari hamzah wasal menuju badal? Gitu? Ternyata tidak. Ada. Ya, juga membacanya tidak sesuai dengan kaidah itu ya Ustadz ya. Nggih. Rubai tadi kan. Karena keduanya hamzah kotok, disebut hamzah kotok. Manu itu hamzah kotok dua-duanya karena rubai. Nggih, sementara itu sedang nggih, nanti bila ada yang keliru-keliru ya nanti diralat lah insyaallah ya. Serunya belajar tuh begini ya. Baik, ada lagi Ustaz? Jadi ituni juga rubai ya Ustaz? Bukan. Kalau dia hamzah kan dibacanya sesuai huruf harokat ketiga. Kan harokat ketiganya tunya domah, dibacanya ituni. Sebentar, itu nih mana apa namanya? Di layar tadi Ustaz. Di layar. Sebentar, saya belum buka layar nih. Nggak apa nggih, ini kita seru-seruan dalam mazhab asal hamzah kotok nggih. Mana ya itu nih? Ini ituni tadi ituni. Nah itu kan Ustaz belum tulis ya tadi ya. Oh ini yang kedua nih, itu nih nggih. Ya itu kalau dia hamzah wasal kan dibacanya dengan harokat yang ketiga. Ini fi'il amr Ustazah. Halo? Ya Ustaz. Ustaz. Ini fi'il amr. Paham. Atayati dari kata atayati menjadi itu nih jamak. Ya. Wawnya waw jamak ya. Iya, jadi bukan rubai. Ustaz. Iya, alhamdulillah. Ini masya Allah ya, muridnya makin pinter. Alhamdulillah, seneng saya. Berarti nyontoinnya jadi jangan yang jamak ya, berarti nyontoin untuk badalnya. Yang mufrad lagi gitu. Nah, udah bagus tuh, udah mantep nih ya. Bukti muridnya pinter, gurunya pusing. Nah, alhamdulillah. Lanjut Sada. Ada lagi? Nanti dikorek-korek lagi ya, dikorek-korek lagi ya. Bila ada yang menarik untuk dibahas, kita bahas kembali insyaallah taala. Ustaz, kalau kata wudu itu apa Ustaz? Kurang jelas sudah suaranya, monggo. Kata wudu. Kan hamzah wasal tuh. Ain, badal, waw juga, waw jamak juga ya. Wudu. Wudu. Itu kata apa? Hamzah ketemu dengan ain. Ya, hamzah ketemu dengan ain. Ya, nggak termasuk ya, hamzah cuma satu. Maksud saya itu hamzah wasal aja, tidak dua hamzah. Ya. Wudu itu hamzah ketemu ain, bukan hamzah ketemu hamzah kan? Iya. Membacanya dengan Paham Ustaz? Iya. Monggo, ada lagi? Ini mudah-mudahan yang tidak bersuara paham ya? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut di muskilatul kalimat. Ya. Ini muskilatul kalimat juga
Bahas apa tadi kemarin kita? 149, Ustaz. 149. 48 sekarang 149. Amannya. Oh, nggih, sama aja nih Allah. Ini juga harus kita bahas nih ya. Coba dibuka 149. Fama aja nih Allah. Di sini ada dua cara, Ustazah. Silakan dibaca coba dua cara tersebut. Apabila wakaf pada lafaz fama atani a mempunyai dua wajah bacaan, yaitu pertama isbat ya, fama atani, gitu San. Atani. Nggih, pertama isbat ya, ni-nya dibaca. Fama atani. Fama atani. Yang kedua membuang ya, fama atani. Ya-nya dibuang, nunnya otomatis sukun saja. Oh gitu. Tapi di sini masih ada rokat kasroh kan? Enggak. Fama atani, sininya di keterangannya. Itu cara tulisannya, cara bacanya atan. Atan. Fama atan. Namun apabila lafaz tersebut diwasolkan, maka ia dibaca fathah. Fama atani Allahu. Nggih. Udah clear ya? Ada pertanyaan di sini? Diperhatikan dulu ya, dilihat-lihat ini gimana ceritanya. Kalau tidak ada pertanyaan, walhamdulillah saya bisa lanjut. Ini kalau sudah dikasih tanda baca enak sedang ya. Ini ya kecil ya. Ini kalau sudah dikasih tanda baca enak. Fama aja nih. Ya. Nah, aslinya itu tulisannya gini. Fama jelek. Maaf. Fama saya ikut-ikutan ya, atan. Coba Ustazah, apa masalahnya di sini? Ini rasulnya ya? Zaidah. Coba, ini kalau kita membaca tulisan kayak gini, ini bisa kebaca nggak Ustazah? Tidak kebaca. Enggak bisa. Susah ini rasemnya ya. Rasemnya begini masalahnya kok. Ya. Nah, oleh ulama sudah dikasih tanda baca fama ini ya. Oleh ulama rasem udah dikasih tanda yang ini ya. Udah enak nih. Ya. Fama atani Allah. Sudah aslinya itu begini. Fama Fama bingung ini ya. Jadi di sini ada huruf alif tapi bentuknya apa? Ada huruf alif bentuknya apa, Saudara? Iya. Iya. Ya. Nah, plus ya-nya di sini ada ya yang kemudian dihilangkan. Ini ya, ya-nya di sini aslinya ada kan? Ya-nya dihilangkan. Pamacan yo, ribetnya minta ampun ini. Ya, maka kemudian punya dua cara ya ketika wakaf ya. Ketika wasol caranya cuma satu, fama'atani Allah, itu wasol. Nah, ketika wakaf caranya adalah dua. Fama'atani, satu. Fama atan, dua. Nah, atan jatuhnya mata apa Ustazah? Arid sukun. Arid sukun. Berapa harokat? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Iya, jadi kalau wakaf ini punya 3 cara atau punya 4 cara ya.
3 cara adalah mat arid li sukun, 1 caranya adalah isbat ya atani. Ya, ini mirip dengan yuhyi, tuhyi. Ya, bedanya apa? Di sini yuhyi dengan atani, nah, semacam itu. Oke, mudah-mudahan ditangkap. Ustaz, untuk atani itu juga dibacanya berapa ni-nya? Ada harokatnya enggak? Ni-nya yang cara pertama. Ya, isbatnya itu. Kalau isbat ya, berarti ya-nya yang disukun sudah atani. Jadi 2 harokat. Oh, bukan atania gitu. Atania. Ya-nya jadi sukun, atani begitu. Baik. Ya, alhamdulillah ini pertanyaannya mantap. Kalau yang tadi Ustaz kata 4 cara yang mana Ustaz? Bisa baca 4 cara. Kalau ya-nya dibuang Ustaz. Oh, yang kedua. Ya-nya itu kan dibuang jadinya mat arid li sukun. Mat arid sukun ada 3 cara, ya kan? Bisa 2, bisa 4, bisa 6. 3 tambah 1 berapa Ustaz? 4 cara. Loh, Ustaz baca mana? Mat arid disukun 3 tambah cara pertama. 4 cara dah gitu. Oh, gitu. Oke. Oke, clear nggih? Atan, paham Atan? Ustaz mau tanya, Nggih. kalau itu ditambah ya itu yang isbat itu karena sebelumnya kasroh ya? Gimana Ustaz? Kurang jelas pertanyaannya? Itu yang boleh dibaca 2 wajah itu isbat ya itu ditambah ya setelah mi. Nggih. Nah, itu kan yang pertamanya kan atani ditambah ya Nggih. jadi tambah ya itu ditambah ya itu apa karena ada sebelumnya kasroh itu atau apa? Ditambah ya, aslinya itu tulisnya atani Ustaz. Iya atani kenapa jadi ada ya-nya ya? Justru aslinya itu ada ya-nya. Karena rosemnya dihilangkan ya-nya, maka menjadi tanda baca saja ya-nya itu. Maksudnya tanda baca itu kan ada wow, ada ya juga kan? Sebentar, kita buka An-Naml ayat 36 gitu. An-Naml ada yang bisa membuka An-Naml 36 terjemahannya Ustaz? Yang ketemuan duluan silakan baca terjemahannya. An-Naml. An-Naml 36 Ustaz. Nggih, coba dibaca. 6. Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu. Tapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Ya, jadi atani ini di situ aslinya itu ada ya-nya Ustaz. Ya apa? Oh, ya, menandakan saya. Apa namanya? Ya mutakallim. Ya. Kita tuh sebentar. Kita lihat di layar lagi ya. Ada ya mutakallim di situ. Saya akan terangkan asal muasal tulisan yang sebenarnya, okay? Nah, di sini aslinya itu adalah begini. Maaf. Ata plus ya. Nah, gini ya. Ada nun wikoya. Sebentar. Nggak enak kalau begitu begini. Aslinya kita bentuk yang cara bacanya aja. Ya, maaf. Aduh.
Aslinya gini. Ata. Nah, gini. Ya. Aslinya itu gini, Sata. Ata ini langsung kita harokatin semua, ya. Atani gitu. Apa yang kau datangkan kepadaku? Ni di sini aku. Ya, ini sukun ini, ya. Atani. Nah, ternyata Rasem Usmani itu menulisnya apa? Ni-nya hilang, apa ya-nya hilang. Ya, terus alif dia di sini bentuknya ya. Nah, sehingga tulisannya Pak, Atan gitu ya. Tulisannya nggak jelas gitulah. Ini mengganggu yang di sini. Ya. Jadi ya di sini ya mutakalim ini hilang tulisannya dalam Rasem Usmani. Karena Rasem Usmani itu tauqifi, nggak boleh kita ngarang ya. Ini ditulis di depan Nabi, Nabi mengiyakan, makanya sebagian pendapat ulama ada yang mengatakan Nabi bisa baca tulis ya. Kalimat ummi di situ tidak baca kitab sebelum Al-Qur'an, itu namanya ummi. Ya, nggak baca Taurat, nggak baca Injil ya, tapi bisa baca tulis. Buktinya apa? Setiap ada tulisan, beliau bisa mengiyakan. Ini pendapat yang boleh dikatakan gharib ya. Tetapi ulama ada yang pendapat demikian ya. Sedangkan yang masyhur, ummi nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Loh Ustaz, gimana kalau orang ngajukan tulisan ke Nabi? Nabi gimana? Nabi mengiyakan saja. Nah, Rasem Usmani Atan itu tulisannya tanpa ya. Ya. Nah, kalau tanpa ya, gimana riwayat bacaannya? Ada dua cara. Yang pertama tadi ya, isbat ya, karena aslinya ada ya. Supaya maknanya jelas. Atani, apa yang kau datangkan kepadaku. Ya. Tapi karena tulisannya tidak ada ya-nya, dibuang ya-nya, kita hormati tulisannya dengan membaca atan. Nah, mudah-mudahan sampai sini difahami, Ustaz. Ya, Ustaz. Paham. Alhamdulillah. Ustaz, maaf. Yeah. Kalau yang pertama kan famaatan, dia hukumnya kan mad ariti sukunnya, boleh baca qasar, tawasud, isbat. Tapi kalau yang isbat ya itu kan dia famaatani. Berarti dia hukumnya mad. Kalau walaupun di waqaf. Nggih, matobi. Berarti cuma dua qasar aja, baca dua harokat aja ya. Nggih. Nah, clear. Alhamdulillah. Ada lagi? Ini seru ya, pembahasan hamzah qasar, hamzah wasal. Luar biasa, alhamdulillah ya. Nggak apa-apa. Ini kalau seandainya dua pertemuan kita bahas hamzah sudah selesai hamzah qasar wasal. Atan tadi sudah ya. Oh, ini anamal udah selesai. Dah, anamal selesai. Alhamdulillah. Lanjut Satang ya. Lanjut. Irji ilaihim. Ini apa ini? Masalahnya? Kok dibaca tebal? Yeah. Dibaca. Kenapa enggak dibaca tipis? Karena sebelumnya hamzah wasal. Ya, sebelumnya ada wasal. Ya. Sukunnya sukun apa? Aridoh. Kasrohnya kasroh aridoh, enggak asli. Ya. Terus ainnya dibaca idhar, maksudnya apa? Jangan sampai dengan hamzah itu ini ketukar Ustaz, mahrojnya itu harus jelas. Oh ya, jangan sampai irji gitu ya. Harus irji ilaihim. Nah, seperti itu. Ya, jadi ain dengan hamzah seolah-olah terputus. Karena kalau hamzahnya kasroh, ya berharokat, dia memutus dengan sebelumnya. Dah clear. Lanjut. Anamal 20. Allahu khairun. Ini sudah ini ya? Oh, sudah. Ini hamzah wasal ya. Bisa dua cara. Ada ibdal, terjadilah mat apa? Mat lazim. Ya.
Cara kedua tasil baina sudah kita bahas tuntas tadi. Alhamdulillah. Lanjut alam kabut. Wa adan wa samud. Oh, samud ya, samuda ini idgham idgham. Maaf, samud di sini adalah sifar mustadir. Kemudian qad tabayyana di sini adalah idgham kamil. Dal ketemu tak, hukumnya idgham apa? Idgham mutajanisain. Hukumnya idgham kamil, namanya idgham Jenisnya mutajanisain. Iya, jenisnya mutajanisain. Dah, clear. Biliqa'i rabbihim. Apa masalahnya nih? Ya-nya merupakan rumah hamzah koto. Ya, ya-nya hamzah koto. Ya. Maka kalau berhenti di liko, bacanya gimana? Di liko sukun. Ya, ya boleh. Boleh berapa cara ini? 1. Boleh 4, boleh 5, boleh 6. Namanya apa? Mat? Nah, Arid. Mat mutasil arid. Mat mutasil arid. Dah clear ya. Kalau 4 atau 6. Kalau sebelumnya 5, mat wajibnya 5 atau 6. Dah clear. Lanjut. Arum. 21. Arum. Hamzah. Wawunya waw zaidah. Hah? Wawunya rumahnya hamzah kotok. Iya, Ustaz. Oke. Sehingga kalau berhenti sufa'a ya. Mat apa? Muttasil arid. Lanjut. Lil alimin. Nah, ini hati-hati ya. Taunya kita bisanya apa? Adamin. Lil alamin. Ini khusus di sini lil alimin. Hati-hati arum. Lanjut. Liyarbu fi amwalin nas. Sifar mustadi. Liar buah di sini ya. Nah. Ya, wawnya bukan mat. Wawnya takim. Liyau buah fi. Ya. Kalau berhenti liar bu. Oke, lanjut. Nah, Arum 54. Ini yang penting nih. Ya, ada berapa cara untuk riwayat Hafs ya? 2. Ada 2 cara. Ya, fathah dan Dhammah. dhammah ya. Bisa dhafin. Bisa du'fan. Ye, bagus, alhamdulillah. Lanjut Al-Ahzab. Sifar mustaqil. Kalau waqaf dia berlaku, nggih. Nah, panjang. Nggih, dununa. Kalau wasol dununa hunalika, dia hilang. Ya, sifar mustatil sama dengan Al-Ahzab 6667 ya. Rasulah, kalau lanjut wa aqna rasula wa qalu. Sama dengan sabila. Kalau berhenti sabila. Kalau lanjut fa'adallus sabila rabbana. Lanjut ainal qito. Nah, boleh tipis, boleh tebal. Betul nggak? Iya. Ya, boleh 2 cara. Kenapa? Karena roknya sukun tidak asli dan kasroh sebelumnya adalah huruf isti'la sukun. Bingung ini. Karena kasroh sebelumnya dipisah oleh huruf isti'la sukun. Ya, qi ketemu dengan tok sukun, ya qito. Boleh tebal, boleh tipis. Gitu. Oke. Kalau saya mulai puyeng-puyeng, Ustaz tolong saya dibimbing ya. Lanjut. Min ibadil ulama. Ya, begitu cara bacanya ya.
Mat Mutasil. mutasil arid. Lanjut ya laita qaumi ya'lamun. Nah, apa masalahnya di sini? Oh, matamkin, Ustaz. Mat tamkin, ya mati ketemu ya hidup. Ya mat ketemu ya hidup. Mat tamkin. Alhamdulillah. Lanjut. Fil khalqo. Oh, Ya. ini Bukan sakinain. bukan fil khalaq. Bukan ya. Ini kalau orang zaman dulu baca gitu ya. Fil khalaq, bukan. Fil khalqo. Coba Ustaz praktekkan salah satu. Fil khalqo. Ya, lamnya tawasud, khol, kemudian qalqalahnya qaf jelas. Fil khalq. Nah, hal seperti ini saya lagi Pak Kiai selalu menaber. Oh ya, Ya, fil khalq. Fil khalq. Kalau nggak boleh dianaberkan, Ustaz. Walaupun aslinya nggak boleh ya, tetapi Pak Kiai tetap menaber. Naber itu kebutuhan ya. Jadi beliau berpendapat fil khalq. Naber juga nggak khalq gitu amat ya. Naber itu meninggikan suara sedikit. Okay. Sama dengan ini, ni'mal abd. Ya, abd. Gimana ini coba? Ada kol-kolah dua ini, Masya Allah. Coba, ni'mal abdu kalau wakaf gimana Ustaz? Ni'mal abd. Abd gitu. Bukan, Ustaz, baknya tidak dikolkolahkan. Oh enggak? Coba ulang Ustaz. Ni'mal abd. Oh iya. Ni'mal abd. Gitu ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiki. Lanjut. Wa in tashkuru yardahu lakum. Nah, harusnya yardahu lakum. Ini khusus ya. Sudah kemarin perasaan ya. Lanjut waji'a. Sifar mustadir di alif. Kalau berhenti gimana bacaan Ustaz? Mat apa namanya? Mutasil alif. Oke, mat mutasil alif. Alif gunanya buat apa di situ? Gunanya alif buat apa? Oh, nggak tahu yang ini. Nggak tahu. Aslinya itu kalimat ja'a, yaji'u, ya ja'a, waji. Jadi alif di situ adalah fa'fil. Ya, ini Rasul Usmani tulisannya waji'a ya begini ya. Alifnya ziyadah ya Ustaz. Ya, maksudnya alif ziyadah. Ya, alif yang tambahan nggak ada, tidak ada bacaannya. Lanjut. Ilan najati. Ditulisnya najawati. Sama tadi ya. As-sholah, as-sholawah, ya. Az-zakawah. Nah, ini samaan najah. Wa di sini adalah alif. Ya, jadi ada alif yang ditulis waw di Rasul Usmani. Lanjut. Darul khuld. Sama dengan tadi ya. Ni'mal abd. Ini darul khuld. Baik. Arinal ladaini. Biasanya ladina ini menjadi apa? Ladaini. Ladaini. Lanjut. A'jami. Ini sudah bisa semua lah ya. Alhamdulillah insyaallah. Tashil. Boleh salah satu praktek? A'jami. Tashilnya kurang, hamzahnya kurang beda Ustaz. Coba ulang. Tas tahqiq ya. Tashilnya dicampur antara hamzah dengan alif. Coba ulang. A'jami. Nggih. Jadi ditasil. Begitu. Baik. Ini kalau pengen sempurna talaki privat, nggih. Baik,
yalra'ukum fi. Ini apa nih kalau ini? Oh, wawunya. Oh ya, wawunya adalah hamzah qata. Baik, lanjut. Syuraka. Oh, sama. Ini mat arid kalau berhenti di situ ya. Mat mutasil arid. Wa jaza sama persis. Wa ra sama persis. Awamai yunasya'u. Wawunya hamzah. Yunasya'. Lanjut. Il walam tum idgham kamil. Dal ketemu dengan dha. Terjadilah hukum apa? Idgham apa saja? Jenisnya? Mutajanisain. Mutajanisain. Dah, clear. Nah, ini titik sakinain. Kaidahnya dengan apa? Memberikan apa? Harokat kasroh. Kasroh. Ya, syai'anit takhadhaha. Ya, karena tanwin itu hakikatnya adalah nun. Konsonan nun, ya, konsonan n, huruf nun yang mati, maka diberikan kasroh. Syai'anit. Lanjut. Fis samawati tuni. Oh, tadi ya. Itu nih. Ini nih yang kita cari-cari tadi ya. Ketemu di sini ya. Itu nih. Udah, nggak perlu kita bahas nggih? Udah tadi kan? Lanjut. Walakil liyabluwa ba'dakum. Sifar mustadir. Ya, alifnya alif zaidah. Lanjut Muhammad ayat 13. Akhrajat. Kalau berhenti di situ silakan praktek sudah. Kok enggak ada? Ustaz Abirida silakan. Akhrajat. Ya, akhrajat. Jadi akhrajat. Ada gitu ya. Ye, lanjut. Wa nablu wa akhbarakum. Oh, sifar mustadir. Alaihullah. Apa masalahnya, Ustaz? Biasanya alaihi, Ustaz. Ya. Loh, kenapa enggak alaihi? Kenapa di sini alaihu? Enggak tahu. Ada ayat sebelumnya. 262. Iya. Nanti ada hu biasanya mengandung sesuatu yang berat di sebelumnya ya. Alaihu nanti harus belajar terkait dengan makna sebelumnya. Fa'il. Nggih. Lanjut. Bi salismul fusuq. Wah, ini. Oh, Ini nakal. iltiqau sakinain. Terjadi peristiwa nakal. Nggih, bi salismu. Dah. Tadi ya al-ismu tadi ya. Ismu termasuk hamzah wasol. Lanjut bi aidin. Ini apa ini? Oh, ya-nya double. Ya, bi aidin. Mungkin kita bukan sih. Ketamkin ya. Hampir tamkin. Seandainya ya-nya itu dibaca jadi tamkin. Bukan tamkin, punya fathah kok. Ya-nya dibuang. Ya, ya-nya dibuang. Ya, ya zaidah. Gunanya apa Ustaz? Untuk riwayat yang lain. Lanjut. Amhumul musaitirun. Nah, ini sinnya di mana ini? Bisa dua cara dengan sin. Sinya di bawah. Untuk mushaf Indonesia atau Madinah ini sin di bawah nih? Kalau mushaf Indonesia sinnya di atas. Sinnya enggak ya? Ayat 37. Coba Ustaz buka mushaf Indonesia bandingkan dengan mushaf Timur Tengah. Timur Tengah ini. Sudah ketemu? Belum, Ustaz. Santri udah ketemu? Iya gitu emang sinya di atas kalau Indonesia. Ya, Indonesia di atas, Timur Tengah di bawah.
Ya. Maksudnya apa? Dua cara. Ya, jadi sin dua cara, sod. Ini yang dua cara atur. Lanjut wa samuda. Ini samud lagi ya. Samud udah clear. Wa yaqulu. Kalau ini naber beneran ya. Mustamil. Bacanya tafkhim atau tarkik Ustaz ya? Tarkik. Tafkhim atau tarkik? Kalau di tarkik Ustaz. Tarkik Ustaz, tapi cuma di naber. Iya, tarkik tapi di naber. Mustamil. Ya. Mustamil. Lanjut, al-hasr khalidaini fiha. Biasanya khalidina jadi khalidaini fiha. Lanjut, buro'a minkum. Apa ini? Buro'a. Nah, ini ada dua mat ini. Mat badal. Ketemu hamzah. Jadinya mat apa? Kalau di wakof, di buro'a, mat badal ketemu dengan mat, ketemu dengan hamzah. Ada buahnya di sini, Ustaz? Iya. Coba mat apa saja nih buro'a? Ini terakhir deh, kita bahas ini terakhir, buro'a. Kita pakai screen. Buro'a, ada mat apa saja di sini? Lazim, mutasil. Kehilang halaman, sudah sampai halaman berapa saja kita? 166. 166. Sebentar. Mas. Ya, terakhir kita bahas ini ada 5 menit. Buro'a. Bu, ro, a, ini. Ya, ada satu mat apa? Lazim kok lazim mutasil. Mutasil Mat. arif. Pertama mat badal atau sibul badal. Yang kedua mat wajib. Wajib mutasil. Wajib mutasil. Yang ketiga At-tajim kalimi. Langsung aja mat lazim. Mat lazim memang boleh mat lazim di sini. Sukunnya arid kok. Nggak boleh, Ustaz. Cuma arid. Arid. Namanya arid li sukun. Gitu nggak? Arid Ya. mutasil nggak usah. Mat mutasil arid. Iya. Iya, berarti 3 saja ya. Nah, kalau seperti ini, mana yang paling lemah? Badal. Badal, hapus. Berarti jatuhnya mat mutasil arid. Dah, clear. Alhamdulillah, selesai. Ada pertanyaan, Ustaz? Kalau tidak, kita cukupkan. Yang tadi berarti mat badalnya nggak dibaca, Ustaz. Mat badalnya gugur, kalah sama 2 mat yang kuat-kuat. Nggak boleh dibaca 2 harokat, nggak boleh. Buro'a, nggak boleh. Buro'a minimal 4. 4 atau 6 kalau sebelumnya mat wajib 4. 5 atau 6 kalau sebelumnya 5. Baik, sudah clear? Alhamdulillah. Yang belum clear,
Semoga clear. Ustaz, boleh nanya? Oke, waktunya nanya ini, silakan. Bentar aja. Yang Al-Hujarat ayat 11 itu kan ada nakelnya. Halaman berapa, Saudara? Halaman 164. 164. Oke, terus? Itu kan Bisa ada disebut. yang nakel itu yang maksudnya gimana ya, Ustaz ya? Belum paham. Oh, nakel, peristiwa nakel. Oke, kita jelaskan nakel, ya. 3 menit mudah-mudahan dapat. Nakel itu adalah memindahkan harokat hamzah ke huruf sahih sebelumnya. Nangkep, Saudara? Iya, lagi nulis. Ya. Nakel adalah memindahkan harokat hamzah ke huruf sehat, ya, huruf sahih asli, ya, sebelumnya. Baik, jelas? Jadi memindahkan harokat hamzah Oke. ke huruf sehat asli sebelumnya. Oke, kan ada lam, maaf. Ada lam, ada hamzah di sini kan? Nah, harokatnya hamzah ini kan kasroh. Dipindahkan ke lam. Ya, setelah itu apa? Hamzahnya dihapus. Oh. Itu namanya apa? Nakel. Oh ya. Kalau nanti riwayat Warus nakel banyak. Fil art, bacanya apa? Fil art. Nah, nanti seru nanti kalau riwayat Warus, mudah-mudahan sampai sana. Sudah clear nggak, Ustaz, nggih, nakel? Iya, ya. Coba ulang, Ustaz. Apa itu nakel? Nakel adalah memindahkan harokat hamzah huruf sehat asli sebelumnya. Oke. Setelah itu Berubah, harokatnya jadi berubah yang sebelumnya. Oke, hamzahnya nasibnya gimana? Jadi hilang. Dibuang. Oke. Buang. Oke, sip. Barakallahu fikum. Oke, kita cukupkan ya, sudah jam 9.59. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang mengantarkan pada surganya Allah Subhanahu wa taala, menghapus semua dosa-dosa kesalahan sengaja maupun tidak, yang besar maupun yang kecil, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, ya, yang kelihatan orang maupun tidak, ya, yang kita sadari maupun tidak, dihapus seluruhnya, ya, berkah dari ilmu Quran yang kita pelajari dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum, sama-sama. Sampai ketemu lagi.